Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Era Jaya telah menerima saya sebagai magang di virtual learning internship di Era Jaya. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang marketing plan selama 1 tahun dibagi menjadi 3 kuartal di Erafon pada produk di Era Jaya Retail. Oke, sebelumnya perkenalan juga, nama saya Muhammad Riza Saifullah. Saya akan mempresentasikan marketing plan. Oke, outline atau topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini ada profil produk digital. Jadi profil produk digital apa yang akan saya bahas di Erafon, yang terdiri dari visi dan misi dari Erafon itu sendiri, kemudian menganalisis misi di Erafon, menjelaskan brand, layanan, dan proses. Kemudian yang kedua itu sales strategi. Bagaimana Erafon itu sendiri dapat menghasilkan suatu profitabilitas dan dapat menunjang perusahaan Erafon itu sendiri dan dapat menghasilkan keuntungan laba yang maksimal. Jadi topiknya akan saya bahas yaitu proyek produk digitalnya, kemudian program jaringan kerja, diagram program jalur kritis, menentukan total biaya, menentukan total beban pokok pendapatan atau COGS, menentukan pricing strategi menggunakan break-even point, menentukan waktu dan biaya optimal, rekapitulasi CPM, dan dilanjutkan dengan membuat gancar selama 1 tahun dibagi menjadi 3 kuartal. Setelah membuat sales strategi, saya akan melanjutkan dengan membuat marketing strategi di Erafon yang terdiri dari mengimplementasikan 3 dimensi diferensiasi. Kemudian above the line versus below the line. Jadi di Erafon sendiri itu menggunakan above the line atau below the line atau menggunakan keduanya. Terus juga mengidentifikasi STP marketing, yaitu segmentation, targeting, dan positioning di Erafon. Kemudian strategi diferensiasi, strategi pembedaan produk, cost leadership, dan respon. Menganalisis internal dan eksternal SWOT. Jadi analisis internalnya itu strength dan weakness. Kemudian analisis eksternalnya itu opportunity dan threat. Kemudian dilanjutkan dengan strategi perusahaan menggunakan analisa SWOT dan mengidentifikasi elemen bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, and promotion, dan mengidentifikasi ekuitas merek di Erafon. Selanjutnya untuk produknya sendiri, ini saya melakukan product development di perusahaan Erafon sendiri, jadi mengembangkan produk di Erafon yang terdiri dari smartphone, terus juga produk digitalnya itu saya kembangkan menjadi lebih baik dan tren saat ini untuk platform yang saya gunakan untuk pengembangan di Erafon itu menggunakan website. Jadi saya sebelum melakukan pengembangan di Erafon ini melakukan survei atau kuesioner terhadap 15 responden menggunakan Google Form, didapatkan sebanyak 58,3% dari 15 responden menyatakan bahwa produk di Erafon dapat dipelajari dan diakses oleh pengguna di website. Jadi produk di Erafon ini dapat diakses, kemudian dapat dibeli oleh pengguna dan dapat dibeli oleh pengguna saat diakses di website itu sendiri. Kemudian yang kedua, berdasarkan data validasi diketahui bahwa 75% dari 15 responden menyatakan bahwa tampilan user interface produk di Erafon ini mudah dipahami dan tidak membingungkan. Jadi tampilan user interface saat berada di homepage sampai ke checkout itu mudah dipahami saat pembeli melakukan order. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan data validasi diketahui bahwa 81,8% dari 15 responden menyatakan bahwa produk di Erafon ini semakin memudahkan dalam membeli produk digital. Seperti memudahkan saat customer membeli produk digital, yaitu membeli smartphone ataupun laptop dan produk digital lainnya. Terus yang keempat itu berdasarkan data validasi diketahui bahwa
83,3% dari 15 responden merekomendasikan pengembangan produk di Erafon menjadi lebih baik lagi dan sesuai tren saat ini. Jadi yang diharapkan user atau customer itu seperti itu, untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Hanya untuk profil perusahaannya ini bernama Erafon, jenis perusahaan yaitu perusahaan yang bergerak di bidang online store atau jual beli di bidang produk digital. Kemudian visinya itu menjadi base handphone online store di Indonesia, menjadi base handphone yang dapat jual beli melalui online store di Indonesia. Kemudian dan berkomitmen berinovasi secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dengan didukung pemberian nilai tambah, kualitas, dan layanan profesional. Kemudian untuk misinya, yang pertama itu memberikan kepuasan pelanggan dengan kualitas produk yang terbaik. Jadi memberikan kualitas pelanggan dengan memberikan nilai tambah dan kualitas dan layanan profesional saat pelanggan membeli produk online store melalui website. Kemudian yang kedua, selalu melakukan inovasi produk yang menjadi tren di masyarakat. Jadi Erafon ini selalu melakukan inovasi produk unggulan, terus juga memberikan inovasi yang sesuai tren, inovasi yang menjadi nilai tambah bagi Erafon itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan produk di Erafon dengan didukung pemberian nilai tambah, kualitas, dan layanan profesional sehingga menarik perhatian customer untuk membeli produk di Erafon. Selanjutnya, setelah mengetahui misi, visi, dan profil, akan dilanjutkan dengan menganalisis misi di erafon.com. Jadi analisis misinya ini ada 5. Yang pertama mengandung filosofi dan nilai, profitability dan growth, customer dan public image, dan benefit society. Yang pertama mengandung filosofi dan nilai. Dalam hal filosofi, Erafon ingin menjadi perusahaan terkemuka dengan mengembangkan produk yang sesuai dengan nyamanan user ketika membeli produk di erafon.com, sehingga dapat meningkatkan value perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, profitability dan growth, keuntungan dan pertumbuhan produk di Erafon. Dengan selalu memberikan pengembangan produk dan selalu melakukan inovasi yang sesuai dengan tren saat ini dalam hal promosi dan memberikan ciri khas sehingga perusahaan dapat berkembang, Erafon harus juga menjaga profitabilitas perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga, dalam hal customer, Erafon mengembangkan produk yang memperhatikan marketing mix yang terjadi 4P. Product, place, price, and promotion, yang dapat digunakan oleh user atau customer sehingga memberikan kenyamanan bagi customer dan memberikan pengaruh positif bagi perusahaan. Yang keempat, public image. Public image yang ingin dibangun oleh Erafon dengan memberikan citra positif dan baik di mata user dengan cara pemberian produk dan pelayanan yang baik. Yang kelima, benefit society. Erafon ingin memiliki benefit society pada masyarakat dalam hal pengembangan produk yang berkualitas sehingga dapat digunakan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia, baik karyawan yang ada di Erafon itu sendiri, SDM yang unggul tentunya. Selanjutnya, kita harus mengetahui brand itu sendiri di Erafon. Jadi target saya itu, ide atau gagasan produk di Erafon itu mengembangkan produk yang ada di Erafon. Jadi semisal smartphone itu dikembangkan menjadi smartphone yang tren saat kini, seperti touchscreen dan smartphone yang lebih digital di era saat ini. Terus untuk layanannya, layanan untuk mengembangkan produk di Erafon itu memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap produk dengan cara memberikan inovasi, nilai tambah, kualitas, dan layanan profesional. Untuk proses dari pengembangan produk yang ada di Erafon itu, yang pertama menyusun tema dan konsep, menganalisa SWOT, melakukan inovasi untuk mengembangkan produk, melakukan pengembangan produk, melakukan desain UI UX untuk tampilan pengembangan produk itu sendiri saat di homepage maupun sampai ke checkout. Terus juga mengecek mockup, melakukan quality control, finishing, dan pendistribusian pengembangan produk yang ada di Erafon. Selanjutnya setelah melakukan proses akan dilakukan proyek pengembangan produk di Erafon. Jadi proyeknya seperti tabel ini, yaitu kode A. Kode A itu aktivitasnya membuat tema dan konsep. Pendahulunya A, jadi lanjutannya itu kode B dan C. Kode B dan C itu setelah melakukan tema dan konsep, maka melakukan analisa SWOT, kemudian melakukan inovasi untuk pengembangan produk.
Terus di kode A itu ada waktu normal dan waktu cepat. Jadi kalau waktu normal itu harganya relatif lebih murah, kalau waktu cepat itu harganya relatif lebih mahal. Karena waktu dalam pembuatannya itu lebih cepat sehingga membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia yang lebih banyak. Untuk kode A itu sendiri, waktu normalnya itu dalam 10 minggu dengan harga Rp400.000, waktu cepatnya itu dalam waktu 8 minggu dengan harga Rp475.000. Dengan kode B yaitu menganalisa SWOT, lanjutannya yaitu melakukan pengembangan produk dan desain UI UX. Kemudian dalam waktu 9 minggu dengan harga Rp150.000, waktu cepatnya itu dalam waktu 6 minggu dengan harga Rp450.000. Untuk harganya sendiri ini berdasarkan asumsi saya sendiri. Jadi besar harapan saya dengan harga tersebut Erafon dapat mempertimbangkan atau menganalisis harga realnya nanti seperti itu. Terus selanjutnya untuk kode C-nya sendiri yaitu melakukan inovasi untuk pengembangan produk. Lanjutannya yaitu kode F, yaitu mengecek mockup. Waktunya normal yaitu dalam waktu 4 minggu dengan harga Rp500.000, waktu cepat dengan waktu 3 minggu dengan harga Rp500.000. Untuk kode D melakukan pengembangan produk. Lanjutannya yaitu kode G, yaitu quality control. Waktu normalnya itu dalam waktu 11 minggu, harganya itu Rp300.000 dalam waktu normal, dan waktu cepatnya itu dalam waktu 7 minggu dengan harga Rp300.000. Untuk kode E itu aktivitasnya membuat desain UI UX. Lanjutannya itu kode H yaitu finishing. Terus untuk dalam waktu normal waktunya itu 7 minggu dengan harga Rp50.000. Kalau cepat itu dengan waktu 5 minggu dengan harga Rp100.000. Selanjutnya kode F. Kode F itu melakukan check mockup. Lanjutannya itu kode H yaitu finishing. Waktu normalnya itu 6 minggu dengan harga Rp300.000. Waktu cepatnya itu 4 minggu dengan harga Rp700.000. Selanjutnya kode G itu melakukan quality control. Lanjutannya itu kode I yaitu melakukan pendistribusian dengan waktu normalnya 10 minggu dengan harga Rp200.000, dengan waktu cepatnya selama 6 minggu dengan harga Rp400.000. Selanjutnya kode H yaitu melakukan finishing. Lanjutannya itu kode I yaitu dilakukannya pendistribusian dalam waktu normalnya selama 2 minggu dengan harga Rp500.000, atau cepatnya dalam 1 minggu dengan harga Rp500.000. Kode I-nya itu pendistribusian, kode lanjutannya sudah selesai karena pendistribusian adalah aktivitas terakhir dari proyek pengembangan produk di Erafon. Kemudian waktu normalnya dalam waktu 8 minggu dengan harga Rp200.000, waktu cepatnya selama 5 minggu dengan harga Rp200.000. Untuk biaya tak langsungnya dan biaya langsungnya ini biaya tak langsung minggu ke-10 dan minggu ke-11 ini saya asumsikan minggu ke-10 Rp100.000 per minggu, biaya tak langsung minggu ke-11 Rp50.000 per minggu. Jadi untuk proyek pengembangan produk ini harganya saya asumsikan supaya nanti berdasarkan asumsi tersebut Erafon dapat mengembangkan produk berdasarkan harga realnya. Dan harga asumsi ini bisa menjadi patokan bagi Erafon untuk mengembangkan produk di Erafon, seperti pengembangan produk smartphone atau produk digital lainnya. Terus ada waktu. Jadi waktu A, M, B, dan TE. Jadi dari tabel ini untuk menentukan waktu yang digunakan apakah waktu normal ataukah waktu cepat. Jadi dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa waktu yang digunakan untuk proyek pengembangan produk di Erafon itu waktu normal. Program jaringan kerja. Jadi kode A ini lanjutannya itu kode B dan C. Kode B lanjutannya kode D dan E. Kode D lanjutannya kode G dan berakhir di kode I. Kode B lanjutannya kode E. Kode E lanjutannya kode H. Kemudian kode C lanjutannya kode F. Kode F lanjutannya kode H, dan kode H lanjutannya ke kode I. Jadi ini lanjutan dari aktivitas kode tersebut.
sehingga didapatkan jaringan kerja sebagai berikut. Jadi kegiatan 1, kegiatan 2 itu aktivitasnya membuat tema dan konsep, sampai kegiatan 7, kegiatan 8 aktivitasnya itu kode I, yaitu melakukan pendistribusian. Diagram program jalur kritis. Dari waktu normal tersebut, kita membuat diagram jalur kritis. Misal kegiatan 1, kegiatan 2. Ini waktu normalnya 10, berarti 10/10. Kemudian kegiatan 2, kegiatan 3, 9. Berarti 10 ditambah 9 untuk earlist. Jadi yang atas itu dinamakan earlist, yang bawah dinamakan latest. Untuk kode B ini 9 tambah 9 jadi 19/19. Terus juga kegiatan 3, kegiatan 5. 19/19 ditambah 11 jadi 30/30. Terus 30/30 ditambah 10 jadi 40/40. Kegiatan 7, kegiatan 8. 40 ditambah 40/40 ditambah 8 jadi 48/48. Selanjutnya kita balik dari arah ke kanan ke kiri. Jadi untuk menentukan latest atau waktu terlamanya. Jadi menentukan waktu terlama di bawahnya. Jadi 48 dikurangi 8 ketemu 40 untuk kode I-nya. Terus untuk kegiatan 7 ke 6, 40 dikurangi 2. Hasilnya 38. Terus juga dilanjutkan dengan 38 dikurangi 7. Kenapa dikurangi oleh 7? Karena untuk diagram program jalur kritisnya ini ditentukan berdasarkan nilai terbesarnya. Jadi kode E dan kode F ini nilai terbesarnya berada di E. Jadi dikurangi oleh 7, bukan dikurangi oleh 6. Jadi hasilnya 32. Dan terakhir ini, karena dilanjutkan oleh kode 2 tidak bisa, karena untuk hasil permulaan dari diagram program jalur kritisnya itu sendiri harus 0/0. Sehingga didapatkan jalur kritisnya, jalur kritis ini harus mempunyai nilai yang sama. Jadi 10/10, 19/19, 30/30, 40/40, 48/48. Kalau 14/32 nilai earlist dan latest-nya kan tidak sama, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam jalur kritisnya. Jadi untuk jalur kritisnya itu kode A, B, D, G, I, sehingga didapatkan total 48 minggu atau selama 1 tahun. Oke, selanjutnya menentukan total biaya. Total biaya ini ada biaya langsung. Biaya langsung ini didapatkan sebesar 2.950.000 dari harga waktu normalnya. Jadi tadi kan ada harga normal dan harga waktu cepat. Nah, ini biaya langsungnya dapat dari harga normalnya. Kenapa diambil dari harga normal? Karena berdasarkan tadi menentukan waktu per minggunya tadi, TE-nya didapatkan yang paling available itu waktu normalnya. Selanjutnya biaya tak langsung. Biaya tak langsung minggu ke-1 sampai ke-10 tadi sebesar 100.000 dikalikan 48. 48 didapatkan dari jalur kritisnya selama 48 minggu, sehingga didapatkan 4.800.000. Kemudian yang kedua 48 kurangi 10, yaitu 38 kalikan 50.000, sehingga dapatkan 1.900.000 sehingga ditolakkan 6.700.000. Total biaya langsung dan biaya tak langsung dalam pembuatan pengembangan produk di Erafon itu sebesar 9.650.000. Selanjutnya menentukan total beban pokok pendapatan atau BPS. Untuk bahan bakunya sendiri itu ada biaya produksi pengembangan produk di Erafon. Biaya produksinya ini sebesar 2.950.000. Untuk biaya tenaga kerjanya per 10 orang 1 juta. Jadi untuk 1 orangnya itu 100.000. Untuk biaya bahan bakunya per produk ini 3.950.000 didapatkan dari total biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerjanya 100.000. Untuk total biaya bahan baku dan tenaga kerjanya yaitu sebesar 4.050.000. Dan total biaya bahan baku per 150 produk itu dikalikan 150 hasilnya 607.500.000. Untuk biaya tetap overhead pabrik per 150 produk. Jadi
Erafon ini harus mengembangkan produk digital selama 1 tahun 3 kuartal itu sebanyak 150 produk. Jadi untuk biaya gaji pegawainya itu 190.000, biaya softwarenya 1 juta, biaya penyusunan produknya 500.000, biaya hardware-nya 2.500.000, biaya asuransinya 250.000. Untuk biaya overhead pabriknya per 150 produk itu 4.430.000, biaya manufakturnya itu 611.930.000 didapatkan dari total 607.500 ditambah 4.430.000. Untuk per produknya jadi 611.930.000 dibagi 150 dapatkan 4.079.533. Unit terjualnya ini terjual dari 150 produk itu 100 produk sehingga didapatkan COGS-nya sebesar 400.795.333. Hanya untuk harga per unitnya. Harga pengembangan produk di Erafon per unitnya itu sebesar 4.079.533. Target produk dikembangkan di Erafon per bulannya itu 100 produk. Modal awalnya tetap di awal itu 8.380.000. Pendapatan bulannya dikalikan sebanyak 10 produk yaitu sebesar 40.795.33. Kemudian pendapatannya akan dicapai selama 1 tahun itu 489.543.996, laba kotornya 436.383.996, dan pengembalian modalnya selama 0 atau 1 hari. Hanya untuk menentukan BEP per unit dan BEP rupiah. BEP per unit atau break even point per unitnya itu rumusnya biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk BEP per unitnya sendiri didapatkan 34 unit dan BEP rupiahnya didapatkan 138.697.322. Biaya optimal. Jadi A ini adalah jarak waktu dipercepat, B penambahan biaya, harga cepat dikurangi harga normal pada tabel proyek pengembangan produk di Erafon, kemudian C-nya itu biaya optimal, B dibagi A, sehingga didapatkan biaya optimalnya sebesar 412.500.000. Selanjutnya rekapitulasi CPM. Rekapitulasi CPM yaitu aktivitasnya didapatkan dari program jalur kritisnya itu sendiri, yaitu ada earlist dan late is. Earlist yaitu waktu cepat dan waktu lama. Yang tujuan dari rekapitulasi CPM ini akan digunakan dalam pembuatan gancar. Selanjutnya pembuatan gancar kuartal pertama, yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli. Untuk membuat tematik konsep, waktu earlist dan late list-nya ini sama pada minggu ke-1 sampai minggu ke-10. Terus menganalisa SWOT. Menganalisa SWOT ini waktunya dari Juni pada minggu kedua Juni sampai ke minggu ketiga Agustus. Earlist dan late list-nya sama. Kemudian melakukan pengembangan inovasi produk. Untuk earlist-nya ini minggu kedua bulan Juni sampai minggu pertama bulan Juni dan late list-nya ini minggu kedua bulan Juni sampai ke minggu keempat bulan November. Minggu keempat bulan November. Jadi rekapitulasi CPM yang tadi itu diimplementasikan ke dalam gancar untuk menentukan waktu proyek tersebut atau aktivitas proyek tersebut akan dilaksanakan atau targetnya itu di bulan apa. Jadi sampai ke pendistribusian ini sampai ke Maret 2023, jadi ada 3 kuartal. Kuartal pertama, kedua, ketiga. Terus dilanjutkan setelah membuat strategi atau strategi dalam sales atau keuntungan profitabilitas, maka akan dilanjutkan dalam marketing strategi yang ada di pengembangan produk di Erafon. Jadi kontennya ini berfokus pada pengembangan produk di Erafon. Konteksnya seminar pengembangan produk di Erafon dengan cara memberikan inovasi pengembangan produk. Infrastrukturnya itu fasilitas strategi yang saya gunakan dalam pengembangan di Erafon, yaitu menganalisa STP marketing, strategi yang ada di Erafon sendiri, kemudian strategi lainnya.
Terus juga ada above the line dan below the line. Jadi di pengembangan produk di Erafon ini menggunakan dua, yaitu above the line dan below the line. Jadi above the line-nya itu media yang digunakan itu untuk memasarkan produk itu sendiri, yaitu ada TV, koran, majalah, dan flyer. Itu strategi penyampaiannya itu menggunakan media konvensional. Kenapa menggunakan media konvensional? Karena masih menggunakan media fisik atau media cetak dalam proses pemasarannya. Terus untuk kontribusinya ini semua orang baik usia produktif ataupun usia non produktif ini dapat menggunakan produk di Erafon. Terus untuk biaya dikeluarkannya sebesar 200 juta per iklannya, kan. Kenapa biayanya above the line lebih mahal? Karena above the line ini biayanya lebih ke bentuk fisik. Jadi biayanya ini lebih mahal daripada below the line. Jadi Erafon juga menggunakan marketing below the line dalam pemasarannya, yaitu media digunakan direct mail, iklan di media sosial atau YouTube, fitur ads, aplikasi Play Store, point of sale. Kemudian pengguna datanya ini akurat dan didukung dengan data karena menggunakan data statistik dalam menentukan ads-nya itu sendiri. Kita sering penyampaiannya menggunakan media elektronik dan dipersonalisasi, biaya yang dikeluarkannya jauh lebih murah daripada above the line, yaitu YouTube ads-nya itu saya riset itu masih rentang di bawah 100.000, yaitu sebesar 20.000. Hanya strategi yang kedua itu ada STP marketing, segmentation. Segmentation geografi pengembangan produk di Erafon adalah seluruh wilayah di Indonesia mempunyai akses website di Erafon. Terus segmentasi demografinya merujuk pada kalangan usia, baik usia produktif maupun usia non produktif. Terus untuk targetingnya yaitu semua orang yang mempunyai minat dalam produk digital, baik produk smartphone ataupun produk digital lainnya. Positioningnya yaitu menggunakan strategi harga dan kualitas terbaik dan manfaat dari produk Erafon sendiri untuk menarik perhatian customer untuk membeli produk di Erafon. Jadi produk di Erafon tentunya dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki kualitas lebih baik daripada produk pesaing, maka membuat produk tersebut lebih melekat di benak user atau customer dan tentunya memiliki manfaat untuk user dapat mengetahui kualitas produk di Erafon. Untuk strategi yang ketiga itu ada strategi diferensiasi, cost leadership, dan respon. Untuk yang pertama, diferensiasi yaitu pengembangan produk di Erafon mempunyai berbagai inovasi seperti halnya produk yang mengikuti tren masa kini sehingga memiliki produk yang berkualitas daripada produk pesaing. Terus untuk cost leadership-nya itu dengan menawarkan harga produk yang lebih terjangkau dari kompetitor dengan adanya promo yang menarik perhatian user dan adanya garansi perbaikan. Jadi di Erafon sendiri juga ada garansi saat kita membeli, yaitu garansi jika barang smartphone atau produk digital lainnya mengalami rusak itu bisa diservis di Erafon. Terus yang ketiga ada strategi respon, yaitu Erafon dapat melayani user dengan fleksibilitas, reliabilitas, dan kecepatan yang baik sehingga memberi relasi terbaru yang positif untuk customer dan perusahaan. Untuk analisis internal dan eksternal produk Erafon itu sendiri, yaitu analisis lingkungan internal, ada strength dan weakness. Strength-nya itu SDM di Erafon dapat mempunyai skill dan keterampilan yang baik dalam pengembangan produk. Produk yang dikembangkan menyesuaikan perkembangan zaman atau tren saat ini. Harga ekonomis dengan adanya garansi dan produk yang berkualitas. Untuk weakness atau kelemahannya yaitu produk di Erafon belum banyak ditemui di seluruh outlet wilayah Indonesia. Permodalan dalam hal produksi masih terbatas. Tidak memiliki sponsorship yang mendukung proses produksi. Untuk analisis lingkungan eksternalnya yaitu ada opportunity dan threat. Opportunity-nya itu sendiri itu kebutuhan user akan produk digital karena berkembangnya digitalisasi. Kemudian user dapat mendapatkan produk digital berkualitas saat membeli produk di Erafon. Terus untuk ancamannya itu persaingan dengan perusahaan bisnis, kemudian persaingan harga, tidak adanya tim khusus pengembang produk digital di Erafon sehingga proses produksi tergolong lama. Terus untuk strategi analisa SWOT-nya itu ada strength opportunity, yaitu skill SDM di Erafon perlu ditingkatkan agar mampu mempertahankan kualitas produk sehingga mempunyai peluang untuk memasarkan dan menarik konsumen dalam jaringan yang lebih luas. Untuk desain produk di Erafon harus sesuai tren saat ini. Terus untuk weakness ke opportunity, melakukan promosi agar masyarakat lebih banyak mengenal produk digital di Erafon, meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan baik karyawan baru maupun karyawan lawas. Strategi ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kemampuan dan keahlian bagi karyawan. Untuk strength ke trade, harus adanya modernisasi teknologi sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan menetapkan harga yang kompetitif dalam menghadapi persaingan dengan kualitas yang tinggi dengan melakukan strategi harga berupa paket bundle. Jadi
Untuk strategi pemasarannya itu sendiri, paket bundle bisa diadakan promo-promo saat hari-hari besar ataupun adanya garansi proses perbaikan dapat menarik perhatian customer. Kemudian untuk strategi fitness dan triknya itu melakukan pemasaran dengan menggabungkan pemasaran melalui online dan offline, melakukan pemasaran dengan orientasi pelanggan. Strategi ini bertujuan untuk mengutamakan keinginan pelanggan. Terus beberapa pemasaran itu ada 4P. Produknya yaitu brand, pengembangan produk di Erafon. Kualitasnya kualitas produk digital yang up to date, price-nya untuk harga awalnya ini untuk mengembangkan produk di Erafon seharga 8.830.000 untuk tempat pemasarannya itu melalui media online dan offline karena mudah dijangkau dan diakses oleh calon pelanggan. Untuk promosinya sendiri menggunakan personal selling, media online, dan diskon. Untuk pendapatan marketing funnel atau timeline dalam memasarkan produk, pengembangan produk di Erafon sendiri, yaitu April 2023 sampai Juni 2023 ini dalam waktu 1 tahun, yaitu melakukan promosi digital, Google Ads, Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya, free produk digital di Erafon untuk beberapa pelanggan. Untuk Juli 2023 sampai September 2023 itu endorsement public figure, marketing melalui video mengenai penjelasan produk digital di Erafon. Kemudian Oktober 2023 sampai Desember 2023 itu dengan Ambassador mempromosikan produk digital di Erafon, iklan produk digital di Erafon di TV, billboard produk digital di Erafon. Kemudian Januari 2023 sampai Maret 2023 itu talkshow dan promosi produk digital di Erafon melalui siaran langsung di TV. Selanjutnya ekuitas merek. Ekuitas merek ini terdiri dari awareness, consideration, dan conversion. Jadi awareness-nya itu atau impression dari produk pengembangan itu lebih dari 1 juta user. Untuk consideration-nya lead-nya 100.000, user acquisition-nya lebih dari 100.000 user, klik-nya 100.000 user. Untuk conversion-nya new transaction lebih dari 120 user, sehingga dari ketiga ekuitas merek ini dapat merekomendasi for business pengembangan produk di Erafon, kemudian summary of gathered result. Selanjutnya ekuitas merek yang kedua itu ada brand awareness, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek. Untuk brand awareness sendiri itu nama, logo, dan tagline dalam pengembangan produk di Erafon. Kemudian persepsi kualitasnya itu keunggulan kualitas dari produk, pengembangan produk di Erafon. Dan asosiasi mereknya itu ada act, design, dan karakter. Kemudian loyalitas mereknya itu repeat dengan pembelian produk itu kembali, kemudian feedback dan review. Jadi ketiga ini yaitu persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek ini termasuk ke dalam quality cost delivery. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Era Jaya atas kesempatannya melakukan virtual internship experience di batch bulan Mei. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan memberikan manfaat bagi sekitar kita dan perusahaan Era Jaya itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.